kesehatan, ke dokter, maka satu hal yang penting untuk Bapak Ibu perhatikan, informasi-informasi dari panjenengan atau data dari panjenengan harus tersampaikan secara valid, harus sampaikan secara benar kepada dokter. Sebab kalau informasi, data yang jenengan miliki, kemudian jenengan tutupi, tidak diberikan secara transparan, data yang jenengan miliki tidak diberikan secara eh, benar kepada dokter, tentu saja dokter akan memberikan diagnosa yang salah. Demikian juga Bapak Ibu, dalam pelaksanaan akreditasi, jika data sekolah, data yang panjenengan miliki, yang pertama datanya tidak benar, tidak valid. Yang kedua, menjenengan nutup-nutupi terkait dengan data-data yang jenengan miliki, maka asesor dalam rangka memberikan diagnosa terkait dengan kekurangan dan kelebihan sekolah panjenengan juga akan salah. Karena yang namanya asesor harapan kita adalah sebagai pencerah, asesor adalah penerang, sehingga Bapak Ibu bisa dari asesor nanti akan mendapatkan informasi dari asesor terkait dengan kekurangan-kekurangan yang jenengan miliki, kelebihan-kelebihan yang jenengan miliki, sehingga itu harapannya terus menjadi upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki diri dan memenuhi harapan masyarakat. Ini terkait dengan akreditasi. Selanjutnya bahwa akreditasi adalah bagian pertanggungjawaban panjenengan semuanya kepada masyarakat. Kalau panjenengan sudah berani menerima siswa, berani mempromosikan diri untuk menerima siswa, maka wajib hukumnya panjenengan atau sekolah panjenengan untuk dilakukan akreditasi. Itu saya kira penjelasan yang kami sebagai pengantar kebijakan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mensosialisasikan kebijakan BAN PDM. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan 7 tahapan akreditasi. Sehingga hari ini panjenengan itu baru masuk tahapan yang keberapa dan masih berapa tahap lagi untuk mencapai status panjenengan nanti meningkat atau tetap atau bahkan menurun, ya. Sekali lagi ada 3 kemungkinan: meningkat, tetap, atau turun. Kemudian yang kedua, tentu saja hasil yang diharapkan panjenengan memahami terkait dengan kebijakan akreditasi. Yang kedua, panjenengan mengetahui tata cara dan tahapan dalam proses akreditasi. Kebijakannya Bapak Ibu, regulasi yang digunakan adalah Permen Dikbud-Ristek nomor 38 tahun 2023. Kemudian Kemendikbud-Ristek nomor 246 garis miring O garis miring 2024. Kemendikbud-Ristek nomor 247 garis miring O garis miring 2024. Terkait dengan regulasi nomor 38, Bapak Ibu, tadi yang saya singgung sedikit di pasal 16 bahwa reakreditasi akan dilaksanakan di tahun terakhir masa berlakunya akreditasi. Namun demikian, kok panjenengan semua hari ini diundang untuk mengikuti reakreditasi, saya kira ini ada panduan dari BAN PDM Pusat, itu nanti yang akan kita jadikan sebagai dasar kami untuk mengundang panjenengan semua untuk bisa mengikuti sosialisasi hari ini. Kemudian Kemendikbud-Ristek nomor 246 garis miring O 2024 itu terkait dengan instrumen Bapak Ibu. Saya yakin panjenengan semua sudah membaca 2 permen itu karena panjenengan bersemangat untuk mengikuti akreditasi atau mengikuti reakreditasi dalam rangka meningkatkan status akreditasi panjenengan semuanya. Saya yakin yang bergabung di Zoom ini nilainya yang mudah-mudahan nggak ada yang A ya. Karena yang A kemarin kita sarankan
Yang A untuk sementara tidak perlu meningkatkan. 91 terima saja 91. Tidak perlu pengen 95. Sudah 91 itu sudah A. Karena yang mau kita lihat tadi statusnya sehingga A, B, C, T, T. Yang B berharap untuk mendapatkan A. Yang C berharap untuk mendapatkan B atau A. Betul gitu nggih? Saya yakin tidak ada yang B kok pengen jadi C. Kenapa kok pengen jadi C? Ya Pak, karena kalau nilainya C bantuannya lebih banyak. Nah, saya kira nggak ada itu ya. Oke, Bapak Ibu, ini tadi yang saya singgung bahwa akreditasi penilaian untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin berdasarkan penilaian mutu pendidikan. Di pasal 57 Bapak Ibu ini sekedar karena PAUD itu masih menggunakan instrumen lama Bapak Ibu. Diatur di pasal 57 menggunakan Permen 38. Sedangkan Dasmen menggunakan IA, Instrumen Akreditasi 2024, yaitu sebagai instrumen penyempurnaan IASP 2020 atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Sehingga IASP, IA 2024 itu adalah instrumen akreditasi IASP 2024 versi 2025. Ada perbaikan-perbaikan. Oke, baik. Ini penting untuk saya sampaikan pada panjenengan semua sehingga terkait dengan dasmen menggunakan instrumen terbaru yaitu IA 2024 versi 2025. Kemudian kriteria prioritas sasaran visitasi Bapak Ibu, ini yang PAUD saya kira lewat, karena yang kita undang adalah terkait dengan kesetaraan dan dasmen. Yang pertama adalah program pendidikan kesetaraan yang menjadi sasaran pertama kali artinya BT, yang dan memiliki kelas akhir di tahun 2024. Termasuk program kesetaraan yang memperoleh akreditasi sementara C di tahun 2025. Bapak Ibu, ini nomor satu adalah program kesetaraan yang statusnya BT belum terakreditasi di tahun 2024 dan di tahun 2025 yang kemarin mendapat surat apa namanya akreditasi sementara kaitannya yang kemarin harusnya meluluskan di tahun kemarin tetapi belum sempat untuk diakreditasi karena memang pelaksanaan akreditasi tahun kemarin sudah melebihi waktunya untuk mengikuti meluluskan termasuk di 2025 meluluskan itu kan bulan Juni Juli. Namun demikian banyak eh, apa namanya PKBM yang mestinya meluluskan tapi belum punya akreditasi maka sementara kemarin diberikan surat cinta berupa akreditasi sementara. Itu menjadi sasaran sekarang. Yang kedua adalah program pendidikan kesetaraan yang menjadi sasaran pertama kali atau belum terakreditasi dan akan memiliki kelas akhir di tahun ajaran 2025-2026. Artinya yang 2025-2026 ini berarti kan belum meluluskan tapi sudah punya kelas akhir. Program pendidikan kesetaraan yang berstatus tidak terakreditasi selama 2 tahun artinya yang 2 tahun lalu mengikuti akreditasi tetapi statusnya TT. Nah, semua program pendidikan kesetaraan yang masih berlaku sertifikat akreditasinya tetapi telah habis. Sedangkan Dasmen yaitu SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB, Bapak Ibu hampir sama dengan tadi. Semua sekolah madrasah yang BT, yang belum terakreditasi, tetapi memiliki kelas akhir pada tahun ajaran artinya tahun 2024-2025 kemarin meluluskan, tetapi statusnya belum terakreditasi, akan menjadi sasaran kita sekarang. Semua sekolah madrasah sasaran pertama kali atau BT yang tahun 2025-2026 ini punya kelas akhir. Kemudian yang TT 2 tahun. Nah ini Bapak Ibu, ini yang penting sekolah madrasah yang masa sertifikatnya habis di tahun 2020 eh, apa namanya habis pada tahun 2025 tetapi sekolah-sekolah itu tidak masuk di database
maka panjenengan semua bisa mengajukan reakreditasi. Sebab kalau tidak masuk di database, tetapi panjenengan sudah habis di tahun 2025, maka panjenengan akan mendapatkan akreditasinya melalui otomasi. Yang namanya akreditasi otomasi, kalau A tetap A, kalau B tetap B, kalau C tetap C. Tidak, otomasi tidak mungkin naik status. Kemudian sekolah madrasah yang masa berlakunya, masa sertifikatnya habis di tahun 2025, yang kinerjanya menurun pasti akan diundang melalui kuota visitasi. Yang berikutnya yang nomor 6 adalah sekolah madrasah yang masa sertifikatnya habis di tahun 2025 yang mengajukan akreditasi melalui visitasi maka dan telah dikonfirmasi mengalami peningkatan kinerja oleh Ban PDM Pusat, maka panjenengan akan diundang untuk ikut reakreditasi atau lolos. Jika mengajukan kok tidak lolos, maka panjenengan akan mendapatkan status ya otomasi, tentu saja kalau diundang tidak lolos. Kebetulan yang kami undang 115 ini semuanya sudah melalui proses ini, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya SPK, saya lewat. Nah, saya kira terkait dengan reakreditasi, panjenengan bisa baca di permen tadi, khususnya di pasal 16, reakreditasi atau akreditasi ulang dilakukan pada tahun masa berlakunya akreditasi. Panjenengan semua tadi saya minta untuk bersyukur karena panjenengan bisa usulan pengajuan panjenengan semua bisa disetujui di tahun 2025 ini yang tidak perlu menunggu di tahun terakhir masa berlakunya sertifikat panjenengan. Oleh karena itu, kesempatan baik ini ayo kita isi dengan maksimal. Berusaha maksimal untuk bisa mewujudkan mimpi panjenengan semuanya. Ini terkait dengan tadi bahwa reakreditasi tadinya hanya berlaku di, ini Bapak Ibu, sertifikatnya berakhir di tahun 2025, tetapi yang tidak termasuk dalam kategori sasaran visitasi, maka dia boleh mengajukan ini. Contohnya ada SD Dali Keling Jepara. SD Keling Jepara yang saya tahu dia habis di tahun 2025. Di database itu tidak ada. Maka kalau SD Keling Jepara itu tidak mengajukan reakreditasi, maka sekolah itu akan dipastikan dapat surat cinta dari Ban berupa otomasi. Karena SD Keling bersemangat untuk meningkatkan status akreditasinya, maka mengajukan permohonan dan sekarang masuk untuk mendapatkan sosialisasi untuk nanti bisa divisitasi. Contohnya itu. Kemudian yang kedua, tadinya hanya untuk yang habis 2026, 2027 Bapak Ibu. Kemudian hasil apa namanya informasi yang kita dapat dari pusat ternyata yang tidak habis di 2006 2007 saja tetapi 26 27 28 29 artinya semua sekolah yang ingin meningkatkan status akreditasinya disetujui Ban PDM provinsi diusulkan ke Jakarta maka itu akan mendapatkan kesempatan untuk reakreditasi. Tak perlu kami sampaikan yang bisa mengusulkan ini yang sertifikat terakhirnya didapat melalui otomasi. Jika terakhirnya bukan otomasi maka tidak akan lolos untuk masuk sasaran reakreditasi. Ini sehingga sudah kami seleksi, sudah kita lihat semua yang lolos dari 115 ini semuanya adalah hasil otomasi terakhirnya. Baik, tahapannya saya kira seperti ini Bapak Ibu. Dari pertama panjenengan mengajukan, kemudian melalui aplikasi Sispena, panjenengan mengunggah 3 dokumen. Yang pertama adalah usulan pengajuan, yang kedua evaluasi diri, yang ketiga data dukung. Betul?
Kemudian Ban PDM Provinsi melakukan penilaian atau mengidentifikasi, memverifikasi atas usulan dari masing-masing satuan itu diusulkan ke Ban PDM Pusat, kemudian Ban PDM Pusat melakukan analisis, kemudian memberikan penetapan usulan dari masing-masing provinsi. Nah, panjenengan semua ini berarti sudah lolos dari tahapan 1 sampai tahapan 9. Artinya panjenengan sekarang ini sudah masuk sasaran untuk divisitasi. Nah, ini tadi sasaran tadi. Nah, sasaran visitasi tahapannya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Lihat ya, PPT saya nggih. 7 tahapan dalam proses akreditasi nggih, bergerak nggih. Halo? Bu As? Oke, Pak. Masa, Pak. Ya, Oke. Pak, kelihatan. Oke, sambil sinyal, Pak. Bapak Ibu, dari 7 tahapan ini hari ini panjenengan masih di nomor 2. Maka hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terkait dengan sosialisasi. Perhatikan tanggal cantik, tanggal penting yang harus jenengan catat. Hari ini sosialisasi, panjenengan setelah sosialisasi segera berkoordinasi dengan tim untuk mengunggah dokumen. Maka dokumen yang akan diunggah nanti akan dinilai oleh namanya asesor di tahapan pravisitasi. Apa saja yang harus panjenengan unggah? Yang harus panjenengan unggah adalah yang disebut dengan DU. Apa itu DU? Dokumen utama. Ada berapa dokumen utama? Ada 6. Yang pertama apa? Kurikulum. Semua sekolah punya kurikulum? Halo? Punya, Pak. Punya, Pak. RKT. Iya, Pak. Pertanyaan saya, kurikulum itu untuk akreditasi atau memang harus dimiliki sekolah? Dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kurikulum. Kurikulum tidak hanya untuk akreditasi. Di akreditasi maupun tidak pasti punya kurikulum. Yang kedua, RKT. RKT. RKT itu harus dimiliki sekolah atau diperlukan hanya untuk akreditasi? Harus dimiliki. Dimiliki sekolah. Dokumen kedua panjenengan tidak perlu lembur. Yang ketiga, RKAS atau RKAM. RKAS itu harus dimiliki sekolah atau karena adanya akreditasi? Harus dimiliki. Harus. Yang Wajib ketiga, dimiliki, Pak. yang dokumen yang ketiga panjenengan juga tidak perlu lembur. Yang keempat, Kaldik. Oke. Kaldik, Bapak Ibu, kalender pendidikan. Dimiliki apa karena akreditasi? Dimiliki. Dokumen keempat panjenengan sudah punya. Yang kelima, RPP. Panjenengan terkait dengan RPP? RPP itu Punya, Pak. untuk akreditasi itu harus dimiliki oleh sekolah, oleh guru. Harus dimiliki Ya, sekolah. kita Dimiliki. Harus Dimiliki dimiliki tiap oleh guru. guru. Bahkan karena RPP itulah teman-teman guru dapat RP. Betul? Iya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 sudah seharusnya sekolah punya. Untuk visitasi atau akreditasi atau tidak akreditasi 1, 2, 3, 4, 5 punya. Betul nggih? Iya. Baik, sekarang yang keenam itu yang harus jangan buat. Foto atau video iklim belajar sekolah Bapak Ibu. Monggo, 6 dokumen ini yang kita sebut dengan dokumen utama. Ditambah satu lagi yang disebut dengan DKA. Kenapa DKA? Deskripsi kinerja asesi. Ini nanti panjenengan akan buka sespena untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan butir 1 sampai dengan butir 14 untuk SD, MI, SMP, MTS, SMA, EMA. Sedangkan 16 untuk SMK.
Kemudian 15 untuk SLB. Kesetaraan sepertinya ada 16 ya. Nah, saya lupa yang kesetaraan. Oke, ini Bapak Ibu. Kembali ke sini. Kapan Bapak Ibu mengunggah dokumen ini? Hari ini. Siap. Pak, kok saya sudah telanjur ngunggah? Coba nanti dicermati apakah dokumen yang jenengan unggah sudah lengkap atau belum. Artinya lengkap, nanti akan kami jelaskan di nanti yang kekhususan harus terkait dengan yang namanya dokumen adalah saya pahami sebagai namanya perencanaan, dokumen perencanaan. Antara perencanaan yang ditulis dalam dokumen, pelaksanaannya tulis tilas. Apa yang ditulis, maka harus ada tilasnya. Tilasnya harus didasarkan yang ditulis. Baik, kapan? Hari ini Bapak Ibu. Mulai, karena waktunya hanya 1 minggu. Begitu ditutup waktunya untuk mengunggah masa waktu unggah dokumen, maka panjenengan tidak bisa mengunggah dokumen. Nanti sudah akan 2 asesor masuk ke sekolah panjenengan untuk melihat dokumen. Tetapi melalui online. Panjenengan nggak usah repot nggak kayak kopi. Nggih. Baru 2 hari melakukan pravisitasi, asesor diberi kesempatan untuk visitasi. Nah, visitasinya tadi diberi rentangan waktu, nanti akan di antara kesepakatan antara asesor dan sekolah. Tapi rentang kesepakatannya hanya di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak boleh nawar, Pak, bolehkah saya nanti visitasinya di bulan Desember? Nggak boleh. Di rentang waktu itu yang sudah kita tetapkan. Setelah divisitasi, jadi sekolah itu hanya ada di sini Bapak Ibu. 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Begitu tahap 5, 6, 7 sudah bukan di kewenangannya sekolah. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan tadi yang dokumen tadi saya tuliskan di sini bahwa nomor 1 sampai nomor 5 merujuk pada alat bantu pengelolaan dan pembelajaran yang esensial yang memang seharusnya dimiliki oleh sekolah. Sedangkan yang nomor 6 menunjuk pada dokumentasi lingkungan belajar. Oke, silahkan nanti Bapak Ibu tidak boleh membuat video kok sampai berjam-jam. Waktu besarannya, ukurannya sudah ditentukan. Oke, Bapak Ibu, saya kira ini saya nyinggung sedikit terkait dengan perubahan instrumen akreditasi 2024. Secara umum Bapak Ibu, bahwa instrumen itu terdiri dari 4 komponen. Komponen yang pertama kinerja pendidik, komponen kedua kepemimpinan kepala sekolah, komponen ketiga iklim lingkungan belajar, komponen keempat hasil belajar. Oke? Masing-masing komponen ada butir. Komponen 1 kinerja sekolah ada 4 butir. Komponen kepemimpinan kepala sekolah komponen 2 ada 5 butir. Komponen hasil belajar ada 5 butir, sehingga totalnya 14 butir. Untuk siapa ini? SD, SMMI, SMP, MTS, SMA, MA. Oke. Kemudian masing-masing butir ada indikator. Dari masing-masing indikator ada subindikator. Bapak Ibu, yang disebut dengan komponen butir indikator inilah yang Bapak Ibu nanti jelaskan di deskripsi kinerja deskripsi kinerja sekolah. Jadi ada 14 butir. Oke ya. Secara umum, kemudian tadi struktur tadi kan ini kinerja sekolah, kalau yang umum adalah 4, khusus ini yang saya lihat ini saja. Nah ini SD, SMP, SMA, termasuk MI, MTS, MA, kinerja 1, komponen 1, 4 butir, 16 indikator. Komponen 2, kepemimpinan kepala sekolah, 5 butir, 16 indikator. Iklim lingkungan belajar 5 butir 13 indikator, totalnya 45 indikator. Hasil belajar Bapak Ibu, SDMI, MTS, SMP, MA, SMA menggunakan
ANBK. Maka menggunakan rapot pendidikan. Bapak Ibu bisa menilai, mengukur kinerja panjenengan itu akan dilihat dari bagaimana 2 tahun, apakah rapot pendidikan panjenengan naik atau turun. Ini Bapak Ibu terkait dengan hasil belajar. Ini tadi kaitannya SMA, SMK tadi seperti ini. Nah, sedangkan SLB, ini ada 1 SLB peserta ini. Dari Wonosobo, apakah hadir? SLB Wonosobo? Halo? SLB Wonosobo? Hadir, Pak. Hadir. Oh, mana? Oh, itu. Dena Ya, Pak. Upakara, Kabupaten Wonosobo. Siap. Ye. 1, Bu. Ya, jenengan berarti nanti pripat. 1 kepala sekolah didampingi oleh 1 narasumber. Pripaton itu? Baik. Baik. Untuk SLB jumlah butirnya lebih sedikit. Jumlah indikatornya lebih sedikit, sorry. Kemudian terkait dengan berikutnya adalah, oke, tetapi SLB tidak cukup hanya asesmen nasional, ada tambahan hasil belajar yaitu 3 indikator. Oke, indikatornya kayak apa? Nanti bisa panjenengan lihat. Baik, kemudian SMK Bapak Ibu, kebetulan ini kelompok ini yang reakreditasi itu SMK-nya ada 38. Maka Bapak Ibu terkait dengan nanti akan dijelaskan Pak Edi narasumbernya, ini ada 45 indikator tetap, tetapi di hasil belajar tidak cukup banyak asesmen nasional, tetapi ada 1, ada tambahan di iklim lingkungan ada 1, di hasil belajar ada 1. Sehingga totalnya tidak 14 tetapi 16 butir. Oke, saya kira ini butir-butir tadi seperti ini, saya singgung terkait dengan strukturnya. Baik, kemudian eh, butir 1, pendidik tadi butir 1, komponen 1, butir 1 berarti terkait dengan kinerja guru, maka pendidik menyediakan. Di sini ada indikatornya, ada definisi operasional, maka subindikator. Bapak Ibu dengan mudah untuk bisa menunjukkan indikatornya ini itu bukti yang harus disiapkan apa? Oke, nah ini yang kita sebut dengan DKA tadi. Akan menjawab butir-butir sebanyak 14 butir dari 3 atau 4 komponen sesuai dengan jenjangnya. Kalau SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA tidak ada butir yang komponen yang keempat. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu. Kemudian saya akan nambahkan 1 terkait dengan kode etik asesi, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai sekolah yang nanti akan menjadi atau mendapatkan tamu asesor, maka tentu saja ada hal-hal yang harus panjenengan patuhi. Ada hal-hal yang harus panjenengan perhatikan. 1, asesi harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Asesi harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa akreditasi sekarang itu kinerja yang kita ukur, bukan banyaknya kelengkapan dokumen. Tidak berarti dokumen itu tidak penting, penting. Tapi sejauh mana keberadaan dokumen yang panjenengan atau sarana prasarana yang panjenengan miliki itu berdampak nyata kepada hasil belajar anak. Kata alat ukurnya muaranya pada hasil belajar anak. Maka Bapak Ibu, asesi tidak boleh tadi ya, mengeluarkan biaya untuk kegiatan asesor di satuan antara lain transportasi, akomodasi asesor itu sudah kita siapkan dari BAN. Panjenengan tidak perlu repot di situ. Panjenengan terima saja asesor itu sebagai tamu, yang namanya bagaimana panjenengan menerima tamu, terima
sakmadyo saja. Kalau urusan minum teh, kopi, saya kira hal yang wajar. Jangan sampai nanti disubyo-subyo, makan siangnya dijak makan keluar ke rumah makan yang mahal, rumah makan yang enak gitu, difoto, kemudian besok begitu nilainya nggak cocok yang jenengan berarti yang jenengan karepke, kemudian foto videoin jenengan share. Ini loh Pak Ketua, dulu asesornya jenengan ini loh, tak jajake, kok nilainya yang kayak gini. Berarti jenengan itu tidak ikhlas untuk menjamu tamu. Oleh karena itu sakmadyo mawon. Nggih. Asesi tidak boleh memberikan hadiah gratifikasi kepada asesor yang bertugas. Paham nggih? Asesi tidak melakukan penjemputan dan segala macam. Asesi tidak melakukan tekanan dalam bentuk apapun. Awas loh Pak, yang nganti rambut biji ape ini memberi tekanan itu, nggih. Bapak Ibu, tentu saja kode etik itu ada sanksi, nggih. Ada sanksi. Sanksinya tentu saja ada yang sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Kalau sampai panjenengan itu dikategorikan sanksi tinggi, sanksi berat, maka apa yang harus panjenengan? Bisa saja akreditasi yang jenengan yang harusnya jenengan terima itu bisa menjadi bisa saja tidak diberikan atau bisa saja status akreditasi panjenengan malah di TT. TT apa? Tidak terakreditasi. Kalau memang ditemukan panjenengan melakukan pelanggaran berat terkait dengan pelaksanaan akreditasi. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan nanti terkait dengan visitasi tadi, pravisitasi, bahwa asesor itu akan datang tapi melalui online, jadi Bapak Ibu nggak perlu repot untuk pravisitasi karena asesor akan membaca dokumen-dokumen yang jenengan unggah. Sehingga asesor datang untuk melakukan visitasi itu lebih sifatnya konfirmasi apa saja yang sudah dibaca, apa saja yang sudah ditemukan oleh asesor di dokumen panjenengan semua. Semakin lengkap dokumen panjenengan, semakin lengkap, semakin membantu mudah asesor. Yen katanya kalau orang itu memberikan kemudahan orang lain, maka juga akan diganti kemudahan lagi dari Tuhan. Oleh karena itu berikan kemudahan untuk teman-teman asesor, nggih. Tetapi harus tidak boleh dengan melanggar kode etik yang harus ditegakkan. Kemudian yang dimaksud bisa saja dokumen-dokumen yang jenengan unggah itu nanti sudah disiapkan oleh panitia atau petugas tim sukses akreditasi masing-masing satuan pendidikan sehingga saatnya asesor untuk verifikasi, konfirmasi semua data siap dan mendukung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Izin, ini adalah anggota struktur organisasi BAN PDM Provinsi Jawa Tengah. Ini Ketua Sugiman, Sekretaris Imron, ini Pokja PAUD, ini Pokja Dasmen, Bapak Ibu. Kita semuanya anggotanya adalah bersebelas. Sedangkan ini adalah Bu Siti adalah bendahara. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita punya pembina, kita di anggota 11 itu ditugasi sebagai pembina wilayah 35 kabupaten kota kita bagi dengan 11 anggota sehingga masing-masing bertanggung jawab atau sebagai pembina wilayah di kabupaten mana. Ini saya kira Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mari terus berkontribusi pada upaya perbaikan sistem pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Bapak dan Ibu. Mari kita lanjutkan materi berikutnya yaitu